Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pemirsa Zakat TV yang semoga sama-sama dicintai Allah, kita bertemu lagi kali ini dalam acara Sehati. Apakah Anda setuju dengan saya kalau saya katakan bahwa hidup itu adalah kata-kata? Mungkin terlalu jauh hubungannya, tapi coba kita bayangkan kalau kita tidak punya kata-kata, dengan apa kita berkomunikasi? Dengan apa kita menyapa orang lain? Dengan apa kita membantu orang lain? Dengan apa kita bekerja? Dengan apa kita menyatakan rasa sayang atau cinta kepada orang lain? Semuanya terlukis dalam kata-kata. Meskipun ada penyair yang mengatakan satu gambar mewakili 1000 kata, tapi kata-kata tetap diperlukan. Dan esensi dari komunikasi adalah kata-kata. Pemirsa, apa sih kaitannya dengan kesehatan? Kita akan lihat nanti. Judul acara kali ini adalah Sehat Kata, Sehat Jiwa. Kita akan lihat bagaimana hubungan kata-kata yang kita ucapkan sehari-hari dengan kesehatan jiwa kita, kesehatan hati kita. Tahukah Anda bahwa setiap hari kita berbicara kepada diri kita sendiri lebih dari 20.000 kata. Lebih dari 20.000 kata. Itu penelitian dari seorang. Ada yang mengatakan lebih dari 30.000 kata. Itu yang kita sebut dengan self-talk atau percakapan dengan diri sendiri, yang boleh jadi tidak terucap di lisan tapi terngiang-ngiang dalam pikiran kita. Misalnya baru keluar rumah, gue pengen naik apa ya, itu kata-kata udah 3 kata. Tuh orang pakai bajunya kok kayak gitu ya, itu udah 5 atau 6 kata. Itu masih mending. Tapi yang sangat disayangkan atau menjadi fenomena adalah sebagian besar dari kata-kata yang kita ucapkan kepada diri kita sendiri cenderung kata-kata yang berkonotasi negatif. That's the problem. Itu problemnya. Kenapa? Bayangkan Anda ketika Anda mengucapkan kata-kata ini, saya jelek 1 kali, saya jelek 2 kali, ucapkan 10.000 kali, apa yang terjadi? Anda pasti merasa tidak mudi pada hari itu. Mungkin sampai ucapan kesekian masih biasa, tapi ketika Anda ucapkan berulang-ulang kali, ucapan itu akan menjadi kebenaran bagi Anda. Nah, bayangkan itu terjadi setiap hari pada diri kita tanpa kita sadari. Seringkali tanpa kita sadari. Boleh jadi hal itulah yang menyebabkan kadang-kadang mood kita nggak enak, muka kita nggak enak, atau energi kita juga habis pada saat kita bekerja tanpa kita sadari apa penyebabnya. Self-talk yang negatif itu juga bisa terjadi misalnya bukan menghakimi diri sendiri, tapi menyalahkan peristiwa. Kenapa ini terjadi pada saya? Kenapa ini terjadi padaku? Apa salah saya? Oh, jangan-jangan saya ini orang yang menjelek. Misalnya pada saat itu ketika saya masuk ke tempat kerja, Assalamualaikum, lalu saya menyapa teman-teman, lalu saya menyapa seorang teman yang memang teman saya, kemudian dia melengos, dia nggak jawab dan dia bermuka masam, dia jalan ke arah yang lain. Ketika itu dalam pikiran saya terbit, wah, kenapa ya? Kenapa dia melakukan itu? Apa saya jelek? Apa saya salah? Apa saya dan lain-lain. Lalu kemudian muncul moodnya jadi jelek. Kenapa? Karena pada saat itu ternyata, wah, saya ini memang orang yang tidak dihargai. Wah, ternyata orang membenci saya. Wah, ternyata saya tidak berharga. Dan lain-lain. Sehingga moodnya berubah hanya karena satu kata. Betapa pentingnya kata-kata dalam kehidupan kita. Tadi saya menyoroti tentang self-talk atau kata-kata yang muncul dalam pikiran kita. Baru self-talk saja yang jumlahnya puluhan ribu itu sudah bisa mengubah mood atau energi kita. Padahal saudara sekalian, di lain pihak, kita juga diajarkan berkata-kata positif setiap hari. Mau tahu buktinya? Pada saat seorang muslim bangun, dia diajarkan berdoa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama wa ilaihin nusyur. Ya Allah, segala puji bagi Engkau yang telah memberikan aku kehidupan setelah aku ditidurkan. Kemudian ketika berangkat keluar rumah untuk sholat subuh berjamaah, misalnya bagi yang pria, kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah saya bertawakal padanya. Ketika masuk masjid, Allahumma aftah lana abwaaba rahmatik, ya Allah bukakan bagiku pintu barokah. Itu semua kata-kata positif. Dan ternyata hadis Rasulullah penuh dengan berbagai macam ucapan doa yang diucapkan pada peristiwa-peristiwa yang seolah-olah tidak penting. Tapi kalau kita renungkan, itu mengajarkan kita untuk punya jeda melakukan self-talk yang positif. Kan doa itu tidak harus diucapkan, tapi bisa dalam hati.
ketika kita counter kata-kata negatif dalam pikiran kita dengan kata-kata positif, maka dia akan jadi balance. Tapi tetap saja kita harus menyadari bahwa kata-kata negatif itu bisa jadi muncul. Karena itu kita harus mampu untuk mengubah kata-kata tersebut. Itu tentang self talk, saudara sekalian. Kemudian lain dari itu misalnya Rasulullah mengajarkan kita untuk mengucapkan bismillah setiap kali melakukan sesuatu. Hamdalah ketika mengakhiri sesuatu. Rasulullah juga mengucapkan subhanallah ketika kita melihat sesuatu fenomena yang luar biasa. Masya Allah untuk sesuatu yang mengagumkan. Astagfirullah untuk sesuatu yang salah. Na'udzubillah untuk sesuatu yang kita ingin berlindung daripadanya. La haula wala quwata illa billah ketika kita melihat kebesaran Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un ketika kita menyaksikan suatu musibah dan lain-lain sebagainya. Itu semua kata-kata positif yang dirancang sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita manusia, seorang muslim, memiliki perbendaharaan kata-kata positif yang lebih banyak. Itu menurut saya. Saudara sekalian, coba kita lihat fenomena ketika Anda memarahi anak Anda. Misalnya dia datang dengan tangan yang kotor habis main. Apa yang Anda katakan? Atau misalnya saya mengatakan, bandel banget sih kamu, nggak bisa main di tempat yang bersih apa? Apa yang terekam di benak anak itu? Oh ternyata saya bandel. Oh ternyata saya tidak bisa main bersih. Itu satu kali. Besoknya begitu lagi. Besoknya begitu lagi. Pada si anak, pada usia di bawah 7 tahun, otak anak cenderung merekam semua hal yang dia dengar, dia lihat, dia rasakan. Otaknya adalah otak bawah sadar. Sehingga apa yang diberikan oleh orang tua pada saat itu terekam paginya saat dia dewasa. Ketika pada saat itu kita cenderung memberikan dia masukan-masukan negatif dengan mengatakan bandel, nakal, dan lain-lain, maka begitulah adanya dirinya yang terekam dalam belief atau belief systemnya, dalam keyakinannya di dalam hati yang paling dalam. Kita sudah pernah bicara tentang alam bawah sadar. Saya ulangi sedikit bahwa pikiran kita terbagi atas dua bagian besar. Pikiran sadar yang fungsinya adalah logika, mengidentifikasi masukan, membandingkan, menganalisa, dan memberikan keputusan. Tapi ada 7/8 bagian pikiran kita yang disebut pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar itu letaknya memori, ingatan, termasuk ingatan apa yang dikatakan orang tua pada masa lalu. Termasuk ingatan apa saja yang dikatakan orang lain pada dirinya ketika dia melakukan sesuatu. Termasuk di situ ada yang namanya persepsi, emosi. Termasuk juga yang namanya keyakinan. Keyakinan ada pada level bawah sadar. Sehingga seorang bisa mengambil keputusan seketika ketika sesuatu itu match dengan keyakinannya. Yakinlah seperti itu yang terjadi. Misalnya, kita sudah beri keyakinan bahwa kita perlu menolong orang lain. Apa yang terjadi ketika kita punya keyakinan itu dan melihat orang lain perlu ditolong? Kita akan lihat pada sesi berikutnya. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita bertemu lagi di acara Sehati Pemirsa Zakat TV yang dimuliakan Allah. Pernah terjadi suatu peristiwa di satu tempat, seorang pria yang sedang berjalan di jembatan, tiba-tiba dia melompat ke air di bawahnya. Setelah dia melompat, orang-orang baru tahu ternyata di bawah itu ada seorang anak yang tenggelam. Nah, masalahnya adalah pria ini tidak bisa berenang. Terus kalian, apa yang mendorong dia untuk melompat segera? Karena dia punya keyakinan bahwa dia harus menolong orang lain. Ketika dia melihat orang kesusahan, dia menolong orang lain. Itu responnya segera, langsung dia lompat tanpa memikirkan logika. Itu sering terjadi dalam bentuk-bentuk yang lain. Nah, itulah contoh bagaimana keyakinan berpengaruh terhadap perbuatan atau keputusan kita. Begitu juga dengan kata-kata. Ada orang, beberapa di antara kita barangkali, yang meyakini bahwa dunia ini tempatnya salah dan dosa. Misalnya,
sehingga dia cenderung memandang segala sesuatu dengan sisi negatif. Itu terungkap dengan kata-katanya, misalnya, wah dunia sudah hancur misalnya, wah ini sekarang zaman susah, wah sekarang nggak ada yang benar. Itu contoh-contoh ucapan yang menggambarkan suasana hatinya. Karena itu benar patah yang mengatakan apa yang diucapkan itu menggambarkan isi hati. Karena memang demikian cara kita berpikir dan cara kita berkata-kata. Apa yang kita kata-katakan itu adalah bentuk dari pikiran yang didorong oleh suasana hati kita. Cenderung demikian. Kecuali kalau sifatnya skenario atau drama. Tapi ini dalam kehidupan sehari-hari, apa yang kita katakan cenderung menggambarkan apa isi hati kita, apa isi pikiran kita. Karena itu, kita harus selalu mengisi pikiran kita dan hati kita dengan sesuatu yang positif. Contoh yang lagi, misalnya ketika kita mendapatkan teguran dari atasan kita, misalnya. Tegurannya tentang, hey, kenapa kamu terlambat buat laporan, misalnya. Sederhana sekali. Bagi pikiran yang positif, kita respon, oke, saya salah. Maaf Pak, saya salah, saya akan perbaiki. Tapi ketika suasana hati kita sedang tidak baik, ketika suasana self-talk kita sedang negatif, maka yang terjadi berbeda. Wah, saya memang tidak kompeten. Wah, dia memang tidak baik. Wah, atasan kita jahat. Wah, saya diperlakukan tidak adil dan lain-lain. Macam-macam bisa terjadi. Efeknya bisa macam-macam, yang negatif terutama. Nah, ketika kita bisa menyetop, memberikan jeda antara perasaan tersebut dengan responnya, kita berpikir ulang. Apa sih yang kita pikirkan tadi? Benar nggak? Benarkah dunia ini jelek? Benarkah saya diperlakukan tidak adil? Benarkah atasan saya tidak baik atau galak? Benarkah saya tidak kompeten? Ternyata masalahnya cuma satu, terlambat bikin laporan. Itu sebuah fakta. Dan itu yang dikerjakan harusnya. Ya, perbaiki laporannya. Sepintas sepintas kita mengabaikan emosi, tapi tidak. Itu hanya sebuah cara bagi kita agar emosi atau kata-kata negatif tidak mempengaruhi seluruh kepribadian kita, tidak mempengaruhi seluruh aktivitas harian kita. Dilokalisir pada hal-hal yang sifatnya spesifik saja. Saudara sekalian, ada beberapa contoh kata-kata negatif yang semestinya kita hindari. Dan nanti ada juga beberapa contoh kata-kata positif sebagai penggantinya. Yang hal ini harus selalu kita upayakan agar hal ini bisa jadi kebiasaan bagi kita. Misalnya begini, kalau ketimbang mengatakan saya ini tidak mampu, saya tidak kompeten, misal dalam kondisi tadi, wah saya ini memang tidak mampu atau tidak kompeten dalam bidangnya, lebih bagus kita mengatakan pada diri kita, ada keterampilan yang belum saya kuasai. Nextnya apa? Saya harus menguasainya. Atau misalnya ketika seorang berkata kasar kepada Anda, respon Anda, saya marah kepada dia. Mungkin nggak Anda katakan, tapi raut muka Anda berubah, dalam arti saya marah. Lebih bagus Anda ubah kata-katanya jadi, perilakunya tidak saya sukai. Itu akan menurunkan tingkat emosi Anda. Misalnya ketika Anda mengatakan kepada orang yang tidak Anda sukai, ini kasar sekali ya, misalnya goblok lu misalnya, itu kata-kata yang kasar. Rubah saja, kamu harusnya tidak begini, atau kamu harus lebih banyak belajar lagi. Itu sering tadi. Atau misalnya ketika Anda bawa kendaraan mobil, tiba-tiba Anda disalip oleh seorang kendaraan yang lain sehingga harus mengerem gitu ya, terus keluarlah maki-makian dari kata-kata kita tanpa kita sadari, kata-kata negatif yang akan mempengaruhi kita jika kita tidak menyetopnya. Pada saat itu self-talk-nya harus dirubah. Itu memang perbuatan tidak baik. Mungkin orang itu punya alasan. Boleh jadi dia buru-buru karena tidak sengaja. Boleh jadi dia mengejar sesuatu yang harus dia kejar. Atau boleh jadi emaknya lagi sakit, dia harus segera bawa obatnya pulang. Dengan cara mengubah self-talk dalam pikiran kita, kita akan menurunkan tingkat intensitas emosi kita. Jadi kita jadi lebih tenang lagi dalam menghadapi kehidupan. Bayangkan jika Anda tidak mengubah self-talk atau kata-kata negatif dalam pikiran kita, apa yang terjadi? Anda akan menyetir dengan marah, Anda bisa jadi malah menabrak orang lain, atau Anda malah membuat kesal orang lain di sepanjang perjalanan. Hanya karena Anda diperlakukan tidak benar satu kali. Pengaruh kata-kata terhadap kita sangat besar. Kemudian misalnya hal yang lain. Ketika ada seseorang yang Anda sukai, Anda lakukan pendekatan, kemudian dia menolak Anda. Lalu Anda katakan,
saya tidak berguna. Hidup saya sudah hancur karena seisi dunia membenci saya. Mungkin kita tak tahu mendengarnya, tetapi itu sering terjadi sebenarnya dalam pikiran kita. Respon-respon negatif itu sering terjadi. Benarkah itu? Coba kita lihat. Peristiwanya adalah satu. Anda ingin mendekati seorang yang Anda sukai, lalu dia tolak. Masalahnya adalah hanya Anda dan dia. Tapi respon kita seperti apa? Semua orang membenci saya. Itu adalah pernyataan yang sangat berlebihan, yang muncul dari respon negatif yang ada dalam suasana hati kita. Ketika kita menyadari hal ini, kita bisa ubah responnya. Ya, mungkin dia tidak suka sama saya, tapi barangkali orang lain suka sama saya. Atau bisa jadi, mungkin satu orang ini tidak suka sama saya, tapi teman saya banyak. Itu yang lebih baik lagi. Atau yang lebih baik lagi adalah mengatakan, tidak penting orang ini suka atau tidak, yang penting Allah suka sama saya. Allah cinta pada saya, karena saya adalah hambanya yang taat. Itu bagian dari kata-kata positif yang bisa kita ucapkan pada diri kita sendiri. Saudara sekalian, bentuk kata-kata negatif bisa macam-macam. Kata-kata saat ini, di dunia saat ini, kata-kata bisa berkembang juga menjadi bentuk tertulis di media sosial misalnya. Sering kita temukan bagaimana seorang mencurahkan isi hatinya dalam bentuk status atau celotehan di sosial media. Kadang-kadang baik, kadang-kadang juga ungkapan rasa hati yang kita membacanya pun prihatin. Tidak jarang itu ungkapannya memaki, bisa memaki orang lain atau memaki peristiwa. Tetapi hal itu bisa kita atasi. Bagaimana caranya? Kita lihat yang satu ini. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Assalamualaikum pemirsa Zakat TV yang saya cintai. Bagaimana seharusnya respon kita menghadapi peristiwa yang tidak kita sukai? Boleh jadi pada satu ketika kita akan menghadapi peristiwa yang tidak kita duga. Yang peristiwa itu menimbulkan respon negatif pada diri kita. Pada saat ini, respon kita bisa berupa kata-kata, bisa juga berupa ungkapan di sosial media yang saya bicarakan tadi. Hampir sama, semuanya berupa kata-kata. Apakah seharusnya kita mencurahkan kata-kata tersebut dalam bentuk tulisan yang tidak mengenakan, bahkan yang bacanya pun tidak mendapatkan manfaat satu kali pun? Alangkah baiknya jika kita mengubah kata-katanya. Misalnya, kalau kata-kata yang sering diucapkan, saya hancur hari ini, rubah saja dengan kata-kata spesifik. Saya diperlakukan tidak baik hari ini, karena memang peristiwanya barangkali hanya diperlakukan tidak baik. Atau saya tidak berhasil pada bla 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 hari ini. Itu akan mengecilkan intensitas emosi negatif Anda. Karena yang tadi ucapannya seluruh hidup Anda hancur, berubah menjadi oh hanya satu peristiwa saja yang hancur. Pada hakikatnya diri Anda masih utuh. Dan Anda masih punya berbagai macam hal. Anda masih punya diri Anda, masih punya keimanan. Anda masih tadi pagi sholat subuh, yang setiap orang sholat subuh mendapatkan karunia Allah lebih dari dunia dan isinya dan lain-lain. Itu semua karunia yang patut disyukuri. Rasulullah pernah mengatakan sebuah hadis qudsi yang artinya kira-kira begini. Barang siapa yang tidak mensyukuri nikmatku, kata Allah, barang siapa yang tidak bersabar atas cobaanku, dan barang siapa yang tidak ridho atas apa yang kuberikan, maka keluar dari bawah langitku dan carilah Tuhan selain aku. Kan nggak mungkin. Tidak ada Tuhan selain Allah. Nggak ada langit selain langitnya Allah. Artinya sebagai hamba Allah, kita mesti selalu terima tiga hal itu. Kita syukuri apa yang Allah berikan, enak atau tidak enak. Kita bersabar atas apa yang Allah berikan cobaan yang tidak enak itu. Dan bahkan kita terima ketentuan Allah. Karena boleh jadi yang kita sukai belum tentu baik bagi kita. Apa yang kita benci belum tentu buruk bagi kita. Dan Allah yang lebih tahu, kita yang tidak tahu. Al-Baqarah 216. Saudara sekalian, disinilah kita lihat bagaimana
Allah mentarbiyah atau mendidik manusia untuk punya kepribadian yang positif lewat kata-kata yang positif. Kita ulang yang tadi, Allah mengajarkan bagaimana kita mengucapkan kata-kata positif, mulai dengan basmalah, akhiri dengan hamdalah, ucapkan istighfar jika bersalah, ucapkan subhanallah atau la haula wala quwata illa jika menyaksikan kebesaran Allah, dan lain-lain sebagainya. Jika mengalami musibah, ucapannya bukan aduh, tapi innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu ucapan positif. Kita kembalikan semua kepada Allah, bahwa Allah lah pemilik segala sesuatu. Itu kata-kata yang sangat positif yang menyebabkan emosi kita jadi lebih stabil. Ketika emosi stabil, maka diri kita juga lebih stabil. Kita cenderung lebih sehat. Masalah di manusia modern ini adalah kita terpapar dengan begitu banyak informasi, dan sebagian besar informasi, boleh saya katakan, sebagian besar informasi yang kita terima, baik lewat lisan, tulisan, gambar, itu cenderung bermakna atau berkonotasi negatif. Karena kenapa? Karena memang orang cenderung untuk mengatakan sesuatu yang negatif ketika dia tidak dibimbing oleh hidayah dan akalnya. Nah, ketika kita mengetahui hal ini, kita mampu untuk mengubah setting itu. Walaupun di sekitar kita cenderung mengatakan hal yang negatif, tapi pikiran kita terjaga. Kita tetap mengatakan sesuatu yang positif. Bagaimana cara mengubah kata-kata negatif menjadi positif? Salah satunya adalah dengan berlatih, saudara sekalian. Pilihlah kata-kata yang mengandung intensitas emosi lebih sedikit. Kalau kata-katanya marah, ganti saya marah, ganti dengan saya sebel. Sebel sama marah kan beda. Sebel itu marahnya cuma dikit. Atau yang dulu saya keki itu lebih sedikit lagi marahnya. Atau saya kecewa, ganti dengan saya tidak suka. Saya sedih, saya hancur. Ganti saja dengan hari ini saya bersedih tentang ini. Pilihan kata-kata itu akan mengubah emosi kita seketika. Ketika kita tahu caranya, ketika kita menyadarinya, rubah kata-katanya. Atau lebih bagus lagi, rubah dengan kata-kata positif. Ketika kita kecewa, saya kecewa, ganti hari ini saya belum berhasil, besok insya Allah saya berhasil. Itu emosinya malah lebih positif. Itulah yang saya sebut dengan sehat kata, sehat jiwa. Ketika kita mampu mengeluarkan kata-kata yang sehat, yang positif, maka jiwa kita cenderung lebih sehat. Pepatah Arab Yunani kuno mengatakan, oramen es usit mensana in corpore sano. Ada depannya, oramen es usit. Berdoalah selalu agar dalam jiwa yang sehat terdapat jiwa yang sehat dalam badan yang kuat. Mereka sudah menyadari bahwa ternyata badan sehat itu memerlukan jiwa yang sehat juga. Dan untuk itu kita perlu berdoa. Islam mengajarkan itu semua. Bagaimana doa-doa sehari-hari yang diajarkan mulai kita bangun tidur, keluar rumah, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, naik kendaraan, ketika bertemu orang, ketika berpisah dengan orang, semuanya mengandung doa kata-kata positif. Bagaimana pula ketika kita terkejut, astagfirullah gitu ya. Atau doa ketika kita ingin makan, ketika kita ingin naik kendaraan tadi ya, dan ketika pengen tidur. Dan Allah juga mengajarkan bagaimana agar kita punya wirid harian. Subhanallah 33 kali setiap habis sholat. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Itu kata-kata positif, maknanya seperti itu. Bagaimana agar kita disuruh membaca La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali setiap hari. Itu energi positif yang kita himpun lewat kata-kata. Dan Allah menjamin itu dengan ganjaran surga. Rasulullah mengatakan jika seorang mengucapkan subhanallah wa bihamdi 100 kali sehari, maka terhapus dosanya pada hari itu. Itu mengajarkan kata-kata positif. Artinya apa? Maha suci Allah dan aku memujinya. Saudara sekalian, kita lihat bagaimana kisah seorang Nabiullah Musa alaihissalam ketika beliau dikejar oleh Fir'aun sampai pada tepi laut bersama kaumnya, dan Fir'aun mengejar. Pada saat itu jika beliau itu manusia biasa seperti kita, maka yang terbit adalah kata-kata aduh, udah dari jauh-jauh masih kekejar juga. Tapi beliau sebagai seorang Nabiullah yang memang diutus Allah dengan kebesaran jiwa dan keimanan yang sangat mendalam pada Allah, apa yang beliau ucapkan? Ucapan pertama yang keluar dari lisan beliau adalah ucapan syukur. Allahumma lakal hamdu. Dia bersyukur dulu. Dan itu mengubah emosi kita ketika kita mendapat musibah, ucapan kita justru syukur, mengubah emosi kita. Kata-kata positif mengubah emosi positif. Ucapan kedua adalah wa ilaikal mustaka, dan hanya kepada Engkau lah ya Allah aku mengadu. Kita menegaskan bahwa hanya pada Allah tempat mengadu, bukan kepada manusia, bukan curhat kepada orang lain, tapi curhat hanya kepada Allah saja. Wa antal musta'an, dan hanya kepadamu aku meminta.
Kita yakin bahwa hanya kepada Allah saja tempat meminta. Bukan kepada manusia, bukan kepada orang tua, bukan. Hanya kepada Allah saja. La haula wa la quwata illa billah. Dan hanya kekuatan itu hanya punya Allah. Itulah ucapan Nabiullah Musa pada saat terjepit, pada saat takut, pada saat khawatir dan mungkin frustasi. Tapi sebagai seorang Nabiullah, beliau mengucapkan kata-kata yang menjadi ajaran buat kita sampai sekarang. Itulah contoh bagaimana kata-kata positif bisa diucapkan pada kondisi yang sangat ekstrim. Nah, kita mesti berlatih, saudara sekalian, bagaimana mengucapkan kata-kata positif itu. Salah satu cara berlatih yang lain adalah dengan pertanyaan. Ucapkan pertanyaan positif. Ketika kita merasakan sedih, ketika kita merasakan segala sesuatunya hancur, ketika kita merasakan segala sesuatunya kok nggak ada yang benar, maka ucapkanlah pertanyaan ini. Apa yang bisa membuat saya bahagia? Satu. Apa yang bisa membuat saya bahagia jika saya mau? Ini adalah ucapan yang mengcounter ucapan self-talk positif yang ada dalam pikiran kita. Kemudian tanyakanlah, apa yang bisa saya syukuri hari ini? Maka pikiran kita akan cenderung untuk mencari apa yang bisa disyukuri. Apa yang bisa saya syukuri hari ini dari karunia Allah? Karena pasti banyak yang bisa saya syukuri. Mulai dari bangun paginya kita, sholatnya kita, diberi makan, punya keluarga, punya rumah, punya negeri yang aman, dan lain-lain. Punya pekerjaan. Itu semua yang harus kita syukuri, yang akan mengalahkan emosi negatif yang sedang kita alami. Lalu pertanyakan lagi pertanyaan-pertanyaan yang lain. Apa yang bisa kita lakukan jika kita memang ingin berbahagia? Saudara sekalian, pertanyaan-pertanyaan ini penting bagi kita agar kita mampu mengubah emosi kita seketika dari emosi negatif kepada emosi positif. Dan ingatlah bahwa kata-kata yang positif akan memberikan pengaruh yang positif bagi kesehatan jiwa kita. Semoga bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.